Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Data Analytics for Business akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Metode Pengklasifikasian Data Menggunakan Algoritma Random Forest dan Decision Tree. Video ini disusun untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah Data Analytics for Business dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Eri Zuliarso MKOM. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya Sofiana Merwati Buana dengan NIM 0003. Saya Selvia Desti dengan NIM 0008. Saya Margarita Amanda dengan NIM 0051. Saya Bagus Satria Aswan dengan NIM 0084. Deskripsi tentang data yang digunakan. Di sini kami menggunakan data Lending Club Loan Data Analysis dari Vikas Kelabunnya yang diakses melalui situs google.com. Kami menggunakan data pinjaman dari tahun 2007 sampai 2010 dan mencoba untuk mengklasifikasi dan memprediksi apakah peminjam melunasi pinjamannya atau tidak. Poin-poin yang tertera dalam kolom yang pertama ada credit policy, yaitu 1 jika pelanggan memenuhi kriteria penjaminan kredit dari lendingclub.com dan 0 jika sebaliknya. Yang kedua ada purpose, yaitu tujuan pinjaman dengan mengambil nilai credit card, debt consolidation, educational, major purchase, small business, dan all other. Yang ketiga ada international rate atau INT.rate, yaitu suku bunga pinjaman sebagai proporsi dengan tingkat 11% akan disimpan sebagai 0,11. Peminjam yang dinilai oleh lendingclub.com lebih berisiko apabila diberi suku bunga yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu installment, angsuran bulanan yang harus dibayar oleh peminjam jika pinjaman didanai. Yang kelima ada log annual ink atau log natural dari pendapatan tahunan peminjam yang dilaporkan sendiri. Yang keenam ada DTI, yaitu rasio utang terhadap pendapatan peminjam atau jumlah utang dibagi pendapatan tahunan. Yang ketujuh ada FICO, yaitu nilai kredit FICO peminjam. Yang kedelapan ada days with C airline, yaitu jumlah hari peminjam memiliki batas kredit. Yang kesembilan yaitu revolvable atau saldo bergulir peminjam atau jumlah yang belum dibayar pada akhir siklus penagihan kartu kredit. Yang ke-10 ada revolution util atau tingkat pemanfaatan jalur bergulir peminjam, yaitu jumlah jalur kredit yang digunakan relatif terhadap total kredit yang tersedia. Yang ke-11 ada ink last 6 month atau jumlah permintaan peminjam oleh kreditur dalam 6 bulan terakhir. Yang ke-12 ada daily 2 years atau berapa kali peminjam telah melewati 30 hari lebih pembayaran dalam 2 tahun terakhir. Dan yang terakhir yaitu ada pub rec atau jumlah catatan publik atas peminjam atau pengajuan kebangkrutan, hak gadai pajak atau putusan. Sebelum melakukan exploration data analysis, terlebih dahulu akan dilakukan libraries import atau mengimpor libraries untuk mendapatkan data dengan cara menggunakan Pandas untuk membaca loan data CSV sebagai kerangka data yang disebut peminjam. Setelah itu, melakukan pengecekan terhadap metode info, head, dan describe untuk peminjaman. Rincian input dan output yang dihasilkan sebagai berikut. Exploration Data Analysis. Langkah yang kedua yaitu menganalisis data exploratory dengan memasukkan urutan langkah-langkah dan input sesuai yang ditampilkan pada gambar sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Buat angka yang serupa, namun kali ini pilih kolom not fully paid. Buat konplot menggunakan Seaborn yang menunjukkan jumlah pinjaman berdasarkan tujuan dengan rona warna yang ditentukan oleh not fully paid. Lihat tren antara skor FICO dan suku bunga. Buat kembali plot bersama berikut. Buat implot berikut untuk melihat apakah trennya berbeda antara not fully paid dan credit policy. Periksa dokumentasi untuk implot jika tidak tahu cara memisahkannya menjadi kolom. Pengujian algoritma yang digunakan. Langkah yang ketiga yaitu menguji algoritma yang akan digunakan, yaitu algoritma random forest dan decision tree. Namun, sebelum memulai pengujian terhadap algoritma, siapkanlah data yang akan diuji dengan langkah-langkah dan input yang akan menghasilkan output sebagai berikut. Sekarang, gunakan
pd.getDummies untuk membuat bingkai data tetap yang lebih besar yang memiliki kolom fitur baru dengan variabel dummy style kerangka data ini sebagai final data. Train test split. Sekarang saatnya membagi data menjadi satu set pelatihan dan satu set pengujian. Gunakan sekalian untuk membagi data Anda menjadi satu set pelatihan dan satu set pengujian seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah proses penyiapan data, selanjutnya melakukan pengujian dengan melatih model yang akan digunakan, yaitu Random Forest dan Decision Tree. Kami akan melakukan pengujian terhadap Decision Tree terlebih dahulu dengan urutan langkah-langkah dan input sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Melatih model Decision Tree. Memulai dengan melatih metode Decision Tree terlebih dahulu. Mengimpor Decision Tree Classifier. Buat instance dari Decision Tree Classifier yang disebut D3 dan paskan dengan data pelatihan. Prediksi dan evaluasi menggunakan Decision Tree. Buat prediksi dari kumpulan pengujian dan buat laporan klasifikasi dan confusion matrix. Setelah melakukan pengujian terhadap Decision Tree, selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk metode Random Forest dengan urutan langkah-langkah dan input sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Melatih model Random Forest, membuat instance kelas Random Forest Classifier dan menyesuaikan dengan data pelatihan dari langkah sebelumnya. Prediksi dan evaluasi, memprediksi kelas not fully paid untuk data X-test. Sekarang membuat laporan klasifikasi dari hasil, apakah akan mendapatkan sesuatu yang aneh atau semacam peringatan. Menunjukkan confusion matrix untuk prediksi. Hasil pengujian Random Forest. Berdasarkan pengujian di atas, algoritma Random Forest dan Decision Tree saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena dengan membentuk Decision Tree lebih dari satu juga dapat meningkatkan akurasi algoritma dan memberikan fleksibilitas. Semakin banyak Decision Tree yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat akurasinya. Namun jika dilihat dari mayoritas hasil pembahasan kelompok kami, penggunaan algoritma Random Forest mampu menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi lebih tinggi yang mudah dipahami. Penggunaan Random Forest dapat meminimalisir kesalahan pengambilan. Selain itu, Decision Tree yang terlalu dalam akan mudah mengalami overfitting yang bisa mengurangi akurasi hasil. Sedangkan pada Random Forest, hal tersebut tidak dicegah dengan membuat subset fitur secara acak. Subset tersebut kemudian digunakan untuk membuat tree yang lebih kecil dan kemudian digabungkan kembali. Metode bagging dalam Random Forest bermanfaat dalam pengumpulan beberapa meta-algoritma yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi algoritma machine learning, sehingga dapat disimpulkan akurasi pengklasifikasian data yang dihasilkan Random Forest lebih tinggi daripada akurasi yang dihasilkan oleh Decision Tree. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.